Pak Syarkawi, ini kan posisi Donald Trump sendiri itu sedang tidak baik-baik saja. Buktinya bujukan Donald Trump agar Apple untuk memproduksi barang di dalam negeri sendiri itu dicuekin, Pak. Nah, Apple tetap produksi di Cina karena murah, cepat, dan rantai pasok juga sudah kuat. Ini artinya Amerika emang nggak bisa hidup tanpa Cina atau gimana, Pak? Ya, memang ya. Memang kalau kita lihat perkembangan industri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, itu tidak ada lagi industri yang semua produknya atau termasuk komponennya dihasilkan oleh hanya satu negara. Biasanya yang terjadi itu adalah intra-industry trade ya. Jadi ada perdagangan yang terjadi antar negara itu tetapi dengan dalam satu industri yang sama. Katakanlah untuk handphone atau untuk industri eh, elektronik. Nah, ini khusus untuk elektronik dan handphone. Ini biasanya handphonenya diassembly di Taiwan, tetapi komponen dari handphone itu ada berasal dari mana-mana tuh. Termasuk mobil misalnya, Toyota misalnya. Toyota itu menjadikan Thailand sebagai production base, tetapi komponen dari mobil itu bannya dari negara lain. Kemudian sasisnya dari negara yang berbeda. Kemudian eh, plafon dan segala macam itu semua kaca mobilnya itu diimpor dari negara yang berbeda. Nah, tetapi berada dalam satu produk yang sama. Itu yang disebut dengan intra trade industry. Jadi perdagangan dalam satu model satu jenis industri atau dalam satu jenis produk. Nah, ini yang berkembang nih beberapa waktu terakhir, termasuk yang ada di Amerika. Apple menjadikan China sebagai production base, tetapi bukan berarti semua komponennya itu dari China, tetapi bisa saja ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia, ada yang dari mana-mana. Kemudian dibuat menjadi produk handphone itu adanya di eh, China. Nanti dijual lagi kembali ke berbagai negara. Nah, saya kira ini pola perkembangan industri ini udah seperti ini. Kenapa? Karena dia mencari resources bahan baku yang paling murah dan dekat dengan pasar yang paling besar. China ini adalah pasar yang paling besar. Mereka daya penduduknya sangat besar, 1,3 atau 1,4 miliar orang, dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi karena pertumbuhan ekonominya juga sangat pesat, tingkat kemiskinannya hanya 11% dari total populasi, artinya ada lebih 1 miliar orang yang masuk dalam kategori kelas menengah, dan ini memiliki daya beli yang sangat bagus, sehingga wajar kalau kemudian Apple menjadikan China itu sebagai production base yang kemudian dijual ke pasar China dan pasar negara lain. Nah, saya kira ini tantangan yang dihadapi oleh oleh Trump ya, kalau ingin memaksakan supaya brand-brand Amerika itu menjadikan Amerika sendiri sebagai production base. Karena kalau itu yang dilakukan, katakanlah perbandingan labor cost di China dan Amerika itu kan sangat timpang ya. Labor cost di Amerika ya ini setiap saat naik ya, karena tuntutan upah di sana juga sangat tinggi dengan sistem pengupahan yang bersifat, namanya itu kalau secara teori ekonomi namanya flexible wage ya, upah yang fleksibel, bisa bisa naik turun. Nah, beda dengan China. China yang eh, sistem pengupahannya yang lebih sticky ya, lebih lebih tidak lentur, kurang lentur dalam konteks eh, penetapan upah. Nah, ini yang membuat ya produk-produk China itu lebih kompetitif. Belum lagi misalnya Mbak, dari sisi yang kita diskusikan yang lalu, dari sisi rejim nilai tukar. China itu menerapkan rejim nilai tukar yang ya hampir disebut sama dengan fixed exchange rate regime ya. Meskipun dimanipulasi seolah-olah tidak fixed exchange rate, itu disebut dengan peg exchange rate. Jadi nilai tukarnya ditetapkan terhadap beberapa kelompok mata uang dari negara-negara mitra dagang utama. Kemudian band intervensinya ditetapkan sangat sempit, itu kurang lebih 1 sampai 2%. Ini kan masuk varian dari eh, rejim nilai tukar tetap. Nah, ini menciptakan competitiveness yang tinggi terhadap barang-barang China kalau di luar dijual ke luar dengan menggunakan invoice dalam US dollar. Nah,
advantage seperti ini nggak didapat oleh Apple kalau production base-nya itu ada di Amerika. Makanya salah satu usaha Trump itu adalah menjadikan US dollar itu lemah sebenarnya. Supaya apa? Supaya sektor manufaktur mau berproduksi di Amerika, kemudian menjual barang produksinya keluar diekspor ke negara lain dengan nilai tukar yang lemah. Nah, kalau nilai tukarnya lemah, ini membuat harganya lebih kompetitif di pasar ekspor. Tapi ini kan faktanya malah beda nih. Status Amerika sebagai safe haven aset itu termasuk US dollar, justru pada saat krisis seperti ini ya orang mencari dolar, akhirnya nilai tukar dolar terhadap mata uang sejumlah negara malah menguat. Nah, ini membuat barang-barang Amerika menjadi lebih tidak kompetitif lagi di pasar ekspor. Sehingga apa yang diinginkan Trump untuk membawa sektor manufaktur Amerika yang selama ini di luar kembali ke Amerika, ini akan sulit dengan kondisi nilai tukar yang seperti ini. Makanya serangan Trump terhadap China di awal awal kepresidenannya pada periode pertama itu adalah currency war, ya, di mana China dianggap melakukan currency manipulation, sengaja membuat nilai tukarnya lemah sehingga barang-barang ekspor dari China itu menjadi lebih kompetitif. Nah, saya kira ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Trump kalau ingin mengembalikan sektor manufakturnya yang selama ini di China maupun di negara lain ke Amerika.